Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 4 ini, semester 1, yang bertemakan belajar hadis tentang niat. Semoga anak-anak semuanya dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo pimpin dulu doanya oleh salah satu orang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dicek dulu kehadirannya ya. Di pertemuan sebelumnya ada yang masih ingat membahas tentang apa? Ya benar, yaitu membahas hadis tentang takwa. Nah, di pertemuan sekarang kita membahas hadis tentang niat ya. Hadis tentang niat. Setiap perbuatan yang dilakukan seorang hamba selalu diikuti dengan niat. Oleh sebab itu, niat dalam perbuatan itu sangat penting. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diterangkan bahwa perbuatan seseorang itu bergantung pada niatnya. Apabila seseorang berniat baik, perbuatannya yang dihasilkan bernilai baik. Sebaliknya, apabila seseorang berbuat tidak baik, maka perbuatan tercela yang terjadi. Oleh karena itu, setiap perbuatan marilah kita niatkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap perbuatan yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila tidak diniatkan dengan ikhlas mencari ridho Allah. Kita tidak mengetahui niat seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlas ketika berbuat sesuatu, mengingat niat itu terletak di dalam hati. Boleh jadi orang memberikan sesuatu kepada orang lain karena ingin dipuji atau karena memang ingin menjadi dermawan. Nah, tanamkan rasa ikhlas dalam berniat agar kita memperoleh apa yang kita niatkan dalam perbuatan. Jangan campurin niat dengan harapan yang dapat merusak niat tersebut ya. Nah, tadi sekilas tentang pemaparan materi kali ini ya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca hadis tentang niat. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan hadis tentang niat. Yang ketiga, peserta didik mampu menghafalkan hadis tentang niat. Marilah kita baca hadis tentang niat secara bersama-sama ya. Tapi sebelumnya dengarkan terlebih dahulu Ibu dengan seksama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, coba sekarang kita baca bersama-sama ya secara lantang, oke? Apakah ada yang sudah hafal dengan hadis ini? Jika ada, boleh ke depan ya. Nah, selanjutnya yaitu membaca artinya. Ayo kita baca secara bersama-sama ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang dia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya mari kita membaca arti mufradat dari hadis tentang niat. Yaqulu bersabda, innama sesungguhnya al-a'malu amal itu binniyati bergantung pada niat.
Wa innama, dan sesungguhnya, likulli, setiap, amri, orang, manawa, yang diniatkan, paman, maka barang siapa, hijratuhu, hijrahnya, illa, untuk, ad-dunya, dunia, yusibuha, yang hendak diperolehnya, au, atau, imro'atin, wanita, yankihuma, yang akan dinikahinya, fahijratuhu, maka hijrahnya, mahajaro, apa yang dihijrahkan, ilaihi, sesuatu yang dimaksud. Dari hadis tentang niat, maka akan diperjelas yang pertama, apa itu niat? Niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatannya. Nah, di sini ibu akan membedakan antara mana niat yang baik dan mana niat yang buruk. Niat sangat menentukan sahnya ibadah. Bisa dicontohkan, niat ada dua, ada niat yang baik dan ada niat yang buruk. Niat yang baik, kita semata-mata ikhlas dan ridho hanya ingin mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, niat yang buruk hanya ingin mendapatkan pujian, sanjungan dari orang lain. Nah, maka dari itu, niat yang baik yaitu niat yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya ingin mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amal perbuatan manusia tergantung kepada niatnya. Maka hindarilah perbuatan yang ingin dilihat oleh orang lain. Jika perbuatan yang ingin kalian lakukan semata-mata hanya ingin dipuji atau mendapatkan sanjungan dari orang lain, maka perbuatan yang kalian lakukan akan sia-sia, tidak akan mendapatkan keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, mari kita amati gambar berikut ini. Di sana, terdapat seseorang sedang memberikan bantuan kepada orang lain. Bantuan di sini itu bisa berupa makanan, uang, dan lain-lain. Jika seseorang tersebut memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas, ridho hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadahnya dan niatnya itu menjadi niat yang baik. Nah, sebaliknya, jika mereka memberikan bantuan kepada orang lain hanya ingin mendapatkan pujian atau sanjungan dari orang lain, maka amal perbuatannya itu akan sia-sia. Oleh karena itu, maka tanamkan dalam diri kita niat yang baik dalam setiap melakukan amal perbuatan. Nah, setelah tadi kita membaca hadis, artinya dan maknanya, selanjutnya yaitu menghafal ya. Untuk memudahkan kalian menghafal hadis tentang niat, kalian dapat menghafalkannya dengan cara membaca secara lengkap berulang-ulang selama 3 kali bersama-sama ya. Nah, kemudian bacalah tiap penggalan sesuai dengan yang ada di PPT ya. Setiap kata diulang 3 kali hingga hafal. Jika sudah hafal, hafalkan secara lengkap hadis di PPT, lalu ulangi hingga hafal ya. Nah, setelah hafal, boleh ya anak-anak setorkan hafalannya kepada ibu. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Sebelum ditutup, coba tuliskan satu niat baik yang ingin kalian lakukan. Alhamdulillah, semuanya pada pinter. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua ya. Nanti dicatat ya ringkasan materi tentang hadis ini. Selanjutnya berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Boleh dipimpin oleh salah seorang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.